Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Kali di keberadaan Ang. Setelah beberapa saat, sebuah batu nisan telah tertanam bertuliskan Pentomdai Desa. Tampak Ang mencoba mengikhlaskan kepergian sang rekan meskipun dengan berat hati. Setelah memberikan penghormatan terakhir, ia berbangun dan mengajak para rekan untuk pergi. Melihat Ang berjalan ke arah menara matahari terbenam, Liu segera memanggil menanyakan, bukankah orang yang mereka cari sudah ditemukan? Lantas kenapa memilih untuk masuk ke sana? Apakah ada sesuatu yang perlu Ang selidiki? Ang menjawab bahwa awalnya ia mengira aura pekat di sini disebabkan oleh Pentomdai. Tapi bukankah ini aneh? Setelah sang rekan jatuh, aura di udara tidak sedikit pun melemah. Sebaliknya, sesudah Pentomdai pergi, aura di sini menjadi semakin jelas dan nyata, bahkan lebih intens dari sebelumnya. Tiga rekan yang mendengar itu terheran dan menyadari kebenaran ucapan Ang. Ang kemudian meneruskan, apakah Sinulio dan Hui ingat tentang perkataan Lina yang menyebutkan bahwa Raja Baru sedang mengasingkan diri? Mendengar itu, seketika Sinulio dan Hui menjadi gemetar dan mengkonfirmasi apakah maksud Ang Raja Baru berada di sini. Ang pun membenarkan bahwa Raja Baru berada di puncak ini dan ia bisa merasakan adanya kekuatan yang mengerikan bersumber dari menara ini. Setelah jawaban itu, dari udara muncul 4 cahaya berkecepatan tinggi yang kemudian mendarat tepat berada di belakang mereka. Sinulio dan Hui secara spontan berbalik badan untuk memeriksa, sedangkan Ang matanya melebar merasakan kehadiran aura yang sangat familiar. Setelah asap menghilang, terlihat 4 cahaya yang barusan ternyata adalah Trina, Luzan, Barus, dan Kokosi. Sembari memegang dada untuk mengaktifkan kekuatan sebenarnya, Luzan berkata bahwa kelompok Ang telah berani mengganggu pengasingan raja. Ia memaki bahwa kelompok Ang adalah hama yang membinasakan dua rekannya, yaitu Van Delan dan Red Lion. Sino, Liu, dan Hui terbelalak mengetahui Luzan, Trina, Barus, dan Kokosi yang merupakan 4 orang dari kota sebelumnya ternyata adalah anggota New Six Talent mempunyai 2 inti ganda. Sebuah kekuatan yang jauh berada di atas level warrior biasa pada umumnya. Ang mengeratkan gigi dengan wajah yang berurat sebagai bentuk kemarahan yang tak terbendungkan, mengingat 4 orang ini adalah bagian pelaku yang telah menyiksa rekan lamanya menjadi seorang monster modifikasi. Ia berkata kalau ini adalah waktu yang tepat. Tanpa membuang waktu, ia melangkah untuk menghadapi keempatnya. Namun tiba-tiba Liu menahan menyampaikan bahwa target Ang seharusnya bukan keempat orang ini. Hui menyambung membenarkan. Ia menegaskan bahwa 4 orang yang berada di hadapan mereka hanyalah dogi penjaga. Karena itu, langkah Ang tidak perlu berhenti hanya untuk menghadapi 4 orang ini. Ia dengan tegas menyuruh Ang agar segera pergi dan menyeret Raja Baru yang disebut-sebut banyak orang itu agar turun dari tahta dan singgasana. Sino sependapat akan hal itu. Ia mencoba meyakinkan Ang untuk tetap pergi mewakili mereka semua. Ia juga memastikan kalau mereka akan baik-baik saja dalam menghadapi para dogi penjaga ini. Melihat pergerakan Ang yang begitu lambat, ketiga rekan sekali lagi meminta Ang untuk segera pergi. Tepat setelah perintah itu, Ang secara spontan merubah bentuk tubuh dan merentangkan sayap sebelum pada akhirnya melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, jauh dari sebelumnya. Luzan yang melihat tidak membiarkan begitu saja. Ia meminta agar Ang segera turun dan berhadapan dengannya. Untuk menghentikan langkah Ang, ia mengerahkan sebuah serangan menggunakan teknik Meteor Cannon.
Tapi sayang, itu dapat dipatahkan dengan mudah oleh Liu melalui kemampuan pembiasan spasial. Layaknya sebuah cermin yang membuat energi itu kembali memantul. Setelah tindakan itu, Liu mulai mengevolusikan diri dan mengeluarkan senjata sembari berkata bahwa mereka adalah lawan untuk Luzan dan lainnya. Hoi juga melakukan hal yang sama. Tanpa banyak berbasa-basi, ia mendaratkan sebuah tendangan ke arah Trina. Namun tidak dapat dipungkiri kalau anggota New Six Talent memang memiliki kekuatan yang mumpuni. Trina mengubah arah tendangan Hui dengan mudah begitu saja. Ia kemudian sedikit melirik dan memperhatikan dengan jeli kekuatan seperti apa yang Hui miliki. Di sisi Shino, perlahan ia melangkah maju dengan wujud demonnya hingga membuat Kokoshi berkomentar bahwa yang Shino lakukan bukan hanya sekedar peningkatan daya sederhana. Terlebih lagi, struktur fisik Shino telah berubah. Ia penuh tanya, apakah evolusi ini terinspirasi dari pertempuran barusan ketika melawan Pentomdai, sang monster modifikasi? Leo dengan penuh percaya diri menantang, apakah kelompok Trina ingin lewat? Kalau begitu, harus melangkahi mayat mereka terlebih dahulu. Mendengar ocehan itu, sekujur tubuh Luzan menjadi gemetar. Ia mengumpat kesal sejadi-jadinya, lalu kemudian tertawa bahwa ini sangat menarik. Ia mengira bahwa kelompok Liu hanyalah serangga yang sedikit lebih tangguh, tapi ternyata Liu beserta rekanan adalah sekumpulan anak serigala. Barus dan Kokoshi mempersiapkan diri sembari menyambung. Baiklah kalau begitu, ia akan berurusan dengan Liu terlebih dahulu. Sekarang masing-masing dari mereka saling mempersiapkan diri sebelum pada akhirnya melesat bersama-sama dan saling bertarung di udara. Sementara Ang telah berada di puncak menara dan berkeliling dengan sangat cepat untuk mencari celah masuk. Ia kemudian mendarat menunjukkan rasa kesal karena menyadari bahwa dari puncak sampai dasar menara semuanya diperkuat oleh paduan khusus. Karena itu, ia beranggapan kalau menara ini tidak bisa dirusak dari atas secara langsung. Mengetahui itu, ia kembali melaju untuk menerobos masuk melalui gerbang utama. Sebuah tamparan ia daratkan dengan sangat keras, namun gerbang itu bertahan kokoh seolah serangan barusan tidak memberikan efek apapun. Di benaknya berkata bahwa ini tidak naik sama sekali. Seketika ia terkejut mendengar adanya sebuah jawaban yang tidak lain adalah Vermilion Tide berkata kalau ini adalah kekuatan hukum. Ia menjelaskan bahwa di tempat ini terdapat kekuatan yang sangat samar dan kacau yang bergejolak di dalam menara ini. Energi itulah yang memperkuat dan menyegel pintu bangunan ini sepenuhnya. Mendengar ungkapan itu, Ang bermaksud menggunakan Vermilion Tide untuk menghancurkan pintu menara, sembari bertanya tentang hukum dan penyegelan yang dimaksud. Vermilion Tide menjawab bahwa baginya di dunia ini tidak ada apapun yang memenuhi syarat untuk berbicara tentang penyegelan sebelum mereka berdua. Seketika ia mengeluarkan aura putih dan kehitaman yang sangat pekat, lalu tertawa meminta Ang untuk membelah pintu itu, dan Ang pun segera melakukannya. Dari tebasan itu memancar sebuah energi yang begitu dahsyat hingga membuat perhatian Trina teralihkan. Namun bukannya takut, ia justru mengejek mempertanyakan Ang. Apakah rekan Shino, Liu dan Hui benar-benar bermaksud menerobos gerbang depan menara? Ia menegaskan kalau itu adalah tindakan yang sangat konyol dan tidak berakal karena gerbang itu telah disegel oleh raja sendiri. Tidak berselang lama setelah asap menghilang, tampak mata pedang yang bernama Vermilion Tide itu dapat menembus masuk pada segel yang terpampang. Perlahan energi petir mulai menyambar dan tidak lama kemudian semakin bergejolak di saat pedang itu dilesatkan. Seketika Ang berteriak sejadi-jadinya dan bersamaan itu mantra sang raja baru pun berhasil dihancurkan hingga remuk berkeping-keping. Empat New Six Talent yang melihat benar-benar terbelalak dengan rasa tidak percaya menyaksikan Ang mampu menghancurkan segel gerbang utama yang dibuat langsung oleh sang raja
Terlebih lagi, Raja baru dirumorkan memiliki kekuatan yang tak tertandingkan. Setelah melihat yang terjadi, Leo angkat bicara melontarkan bahwa Raja Tim Trina ternyata tidaklah istimewa. Mengetahui Ang berhasil menembus pintu gerbang, ia tentu saja sangat senang meminta para rekan untuk tetap fokus. Ia juga menegaskan bahwa mereka bertiga sama sekali tidak akan mengizinkan kelompok Trina lewat dan mengganggu Ang. Bersamaan kata-kata itu, mereka melesat menyerang untuk menghentikan pergerakan tim Trina lebih dulu. Mendengar ocehan itu, Mata Barus pun berurat berkata kalau orang-orang ini tidaklah lemah. Karena itu mereka harus menyingkirkan Sino, Liu, dan Hui terlebih dahulu. Trina sependapat akan hal itu. Ia mengumpat kesal sejadi-jadinya, menegaskan kalau ia tidak akan mengizinkan siapapun mengganggu pengasingan raja mereka. Beralih di keberadaan Ang, perlahan ia melangkah memasuki menara dan menemukan begitu banyak lingkaran sihir. Tidak berselang lama ia terdiam menengadah mendapati adanya sebuah keanehan yang tidak pernah ia temui di saat sebelumnya. Di benaknya berkata bahwa kubah yang menjulang lebih dari 100 meter tingginya sepertinya terpasang teknologi pelipatan ruang yang sedang bekerja yang membuat ruangan ini terasa tidak begitu besar jika dilihat dari luar. Tapi interior sebenarnya puluhan kali lebih besar daripada yang tampak. Tiba-tiba Vermilion kembali membuka suara, memperingatkan agar Ang berhati-hati karena ia merasakan begitu banyak aura yang tidak beraturan. Bahkan ia sendiri merasakan adanya ketidaknyamanan yang asing dan meresahkan, seolah-olah sesuatu secara paksa menggabungkan semua jenis kekuatan yang kacau. Tepat setelah pernyataan itu, dari kegelapan bermunculan begitu banyak cahaya yang semakin lama jelas dan ternyata adalah kumpulan demon. Mereka terus mendekat mengerumuni Ang layaknya seperti semut yang sedang menyerbu gula. Ang mengamati secara teliti dan memprediksi bahwa demon yang datang setidaknya ada 40 dan yang terlemah adalah demon bersirip 4 dan bahkan juga ada yang bersirip 6. Melihat kenyataan yang ada, kemarahannya semakin memuncak berkata, jadi inikah yang disebut raja baru? Seorang raja yang seharusnya menyelamatkan dunia dan melindungi umat manusia. Seorang pahlawan yang seharusnya membenci demon sampai tulang belulang dan membinasakannya. Tapi setelah melihatnya, ternyata benar-benar naif dan menjijikan. Di dalam benteng sendiri, malah bersekutu menahan begitu banyak demon tingkat tinggi sebagai tawanan dan suruhan demi menjaga sesuatu yang disebut pengasingan raja. Seketika mata Ang memutih memancarkan energi petir yang juga tersebar ke segala arah membuat para demon menjadi gemetar. Ia mengevolusikan tubuh menjadi mode pembantai baju besi hitam. Meskipun begitu, demon coklat bersirip 7 yang sepertinya adalah pemimpin demon lainnya tidak gentar sedikit pun akan hal itu. Ia menyerbu meminta para rekan untuk tidak takut. Mendengar instruksi itu, mereka semua kembali percaya diri dan bersiaga untuk menyerang. Sementara Ang dengan semangat yang membara berkata bahwa setiap lantai menara ini bukankah memiliki jenis penyambutan yang sama terhadapnya. Karena itu, ia tidak akan setengah-setengah lagi dalam menebaskan pedangnya dan akan membantai semuanya. Kembali di keberadaan Sino, Liu, dan Hui yang telah berduel dan melakukan pertarungan sengit melawan The New Sex Talent yang tersisa. Setelah mendarat keras di tanah, Liu dan Hui bertanya apakah Sino baik-baik saja setelah menanggung semua serangan dan melindungi mereka berdua. Melihat keadaan Sino yang terluka, Liu menawarkan diri untuk menyembuhkannya. Sino menghela nafas dengan dalam berkata kalau ia masih bisa bertarung. Ia kemudian menatap pada Trina, Luzan, Barus, dan Kokoshi sembari mengoceh bahwa bahkan jika 4 orang ini adalah yang disebut pahlawan baru, ia akan merobek beberapa potongan daging dari keempatnya.
Trina mengakui kalau Liu, Sino, dan Hui mempunyai kekuatan yang dahsyat, bahkan berani memaksa mereka berempat untuk bertarung bersama meskipun tubuh ketiganya hancur. Sementara itu, mereka juga harus memburu serangga yang lolos, dan karena itulah mereka harus menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Ia memerintahkan kepada ketiga rekan agar mengerahkan dan menunjukkan kekuatan penuh yang sebenarnya. Luzan, Barus, dan Kokoshi segera melakukannya. Seketika energi masing-masing dari mereka melambung tinggi ke udara untuk mentransformasikan bentuk tubuh ke wujud demon. Leo tercengang melihatnya karena ia merasakan adanya kekuatan yang luar biasa dari 4 pahlawan baru yang tersisa. Ia juga bertanya-tanya apakah kekuatan keempatnya akan meningkat lagi. Setelah asap menghilang, sebuah senjata mulai tampak yang adalah milik Trina bernama Sabit Hantu. Inilah Trina, The New Sex Talent Dual Core bentuk demon. Sedangkan senjata Luzan bernama Palu Perang Raksasa, dan inilah penampilan demonnya. Beralih pada senjata Barus berbentuk seperti panah bernama Probik Taring, dan yang terakhir adalah senjata Kokoshi merupakan sebuah tongkat ruang dan waktu. Dan inilah penampilan masing-masing dari keduanya yang sama-sama juga memiliki inti ganda sebagai anggota The New Sex Talent. Leo sekali lagi semakin terheran melihat tingkat kekuatan 4 New Sex Talent yang tersisa yang mampu mengombinasikan inti ganda dan demonisasi. Terlebih lagi, ia mampu merasakan tingkat kepadatan yang begitu mengerikan. Menyadari kekuatan Trina, Luzan, Barus, dan Kokoshi jauh melampaui kekuatannya, di dalam hatinya berkata pada Ang bahwa sejauh inilah mereka bertiga bisa melakukannya dengan Ang. Mengingat tidak ada pilihan lain dan untuk melindungi Ang dengan segala tekad yang ada, ia menyuruh para rekan selaku regu Ang agar mereka membuat formasi dan meluncurkan serangan terakhir. Beralih pada MC, tampak cairan hijau memercik mengotori area sekitar akibat tebasan yang dilesatkan. Ia melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi layaknya petir yang menyambar dan bermaksud tidak sedikit pun memberikan kesempatan pada demon. Namun mengingat jumlah demon yang begitu banyak, tentu tetap saja memiliki ruang bergerak dan berusaha melepaskan sebuah meriam tumpang tindih rangkap 3. Akan tetapi sekali lagi kecepatan MC jauh melampaui kekuatan demon yang ada. Ia mendaratkan tebasan ke segala arah seakan seperti mesin pemotong yang tanpa pilih-pilih. Tiba-tiba matanya semakin bercahaya dan berurat, berkata bahwa yang barusan terlalu lambat dan ia akan mempercepatnya. Namun sebelum itu, ia memperingatkan agar para demon bersiap menikmati upacara penyambutan yang ia lakukan dan gunakan nyawa yang para demon miliki untuk membersihkan menara ini. Bersamaan kata-kata itu, ia melepaskan serangan sejadi-jadinya hingga yang terlihat hanyalah sebuah cahaya. Ia kemudian menghujam lantai menggunakan pedang Vermilion Tide dengan sangat kuat yang menyebabkan percikan cahaya ke segala arah menggantikan kegelapan dan menyapu bersih para demon yang terkena serangan. Alhasil demon yang berada di lantai pertama pun tumbang dimusnahkan. Tidak berhenti sampai di situ, ia kembali memegang pedangnya dengan erat, bermaksud melakukan hal yang sama pada lantai berikutnya. Di sisi para rekan, mereka saling berjuang mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Ang dari hambatan 4 New Sex Talent yang tersisa. Sebuah energi berwarna kuning melintas dengan cepat yang ternyata adalah palu raksasa milik Luzan. Mendarat sempurna mengenai tubuh Sino hingga menghujamnya ke tanah. Bersamaan kejadian ini, Ang berhasil memusnahkan kelompok demon yang berada di lantai kedua. Di sisi Leo, ia berteriak memanggil Sino untuk memastikan keadaannya. Namun seketika ia terkejut mendapati adanya ruang spasial yang muncul mengoceh bahwa dirinya masih sempat-sempatnya memberikan waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Pemilik suara itu tidak lain adalah Kokoshi. Ia mendaratkan pukulan dan untungnya Liu masih sempat menahan.
Di sisi A, beracuan dari pengalaman sebelumnya pada lantai ke-1 dan kedua, ia juga berhasil melumpuhkan demon yang berada di lantai ketiga. Namun sayang, ia belum mengetahui bagaimana nasib ketiga rekannya. Sekarang Leo merasakan keanehan yang terjadi pada tubuhnya dan ia bertanya-tanya mengapa tiba-tiba pergerakannya terasa begitu berat dan lambat. Merasakan ini ia tidak tinggal diam, melainkan mencari penyebabnya. Dan di saat ia menoleh mendapati adanya Trina yang berkata bahwa akhirnya Leo sadar. Itulah ulah Trina menggunakan teknik kabut racun. Ia meminta agar Leo tidak melawan dan ia pastikan tidak ada yang bisa bergerak bebas ketika berada di dalam formasi ini. Bersamaan adegan ini, demon yang berada di lantai 4 pun juga lenyap. Pertempuran semakin besar dan menggila, melibatkan kerusakan parah pada area sekitar. Hoi yang belum terperangkap terus bergerak menggunakan kecepatan yang dimiliki untuk menghindari kabut racun dan sergapan dari Kokoshi melalui ruang spasial. Bahkan baru sendiri juga mengejar sebelum pada akhirnya mereka mendarat bersama. Hoi tampak tersengal tanpa sepatah kata pun, sementara Barus mengoceh bertanya kenapa kecepatan Hoi mulai melambat. Di momen yang berbeda, Ang telah berada di lantai terakhir menara menghujamkan Vermilion Tide pada demon yang tersisa. Di benaknya bergumam, tidak disangka bahwa ternyata penjaga terakhir adalah demon inti ganda bersirip 7 warna hitam. Melihat itu, ia dengan spontan mengulurkan tangan untuk menarik dan mengambilnya. Perlahan dua inti itu terlepas mengambang di udara, dan ini mengingatkannya pada semua inti demon yang dimiliki, bahwa merah melambangkan kekuatan, kuning pertahanan, biru kecepatan, hijau melambangkan pemulihan, ungu melambangkan energi ilusi, dan sekarang menambahkan warna hitam terakhir yang mewakili kemampuan ruang. Melihat inti itu berada di depan mata, ia pun segera menggenggam dan berkata kalau semuanya akhirnya terkumpul. Tanpa membuang waktu, ia segera meremas untuk menggabungkan dan mengambil energi itu ke dalam tubuhnya. Proses itu tidaklah lama seperti sebelumnya. Kali ini benar-benar cepat, bahkan hanya hitungan detik ia telah berhasil melakukan pengintegrasian. Sekarang penampilannya semakin sangar dan mengerikan. Bahkan kita yang melihat dapat merasakan kalau itu jauh lebih menakutkan. Perlahan ia membuka mata dengan rasa penasaran bagaimana cara untuk menggunakan kemampuan yang baru saja didapatkan. Ketika menatap jari, ia melihat adanya sebuah aliran berwarna hijau kehitaman. Kemudian ia goreskan untuk mencobanya sebelum pada akhirnya menyimpulkan kalau ini semua adalah atribut daya dan ia bisa merasakan aliran ruang itu sendiri. Dari kemampuan ini pula ia dapat melihat bahwa tembok di depan jika didorong ke samping maka akan menuju ke lantai atas. Namun ia belum mengetahui di mana yang disebut Raja Baru itu berada dan menunggu. Seketika ia tersentak mengurungkan niat, mengingat para rekan yang sedang berjuang dan bermaksud mengevolusikannya terlebih dahulu sebelum ia bertemu Raja Baru. Beralih pada Shino yang terkapar tidak berdaya, sedangkan Luzan telah bersiap memukulkan palu besarnya sembari berkata kalau Shino tidak akan bisa lagi memasang perisai pelindung. Karena itu binasalah. Ia mengayunkan palu itu sejadi-jadinya agar Shino mati secara mengenaskan hingga remuk sampai tulang belulang. Namun hal yang tak terduga terjadi di saat palu itu hanya berjarak beberapa senti, waktu justru terhenti. Tampak energi hijau melingkar di langit tepat berada di atas menara dan ternyata itu adalah kemampuan terbaru Ang. Melalui teleportasi, ia mengucapkan permintaan maaf karena telah membuat para rekan menunggu. Ia kemudian menyampaikan bahwa dirinya telah mengumpulkan semua jenis inti, menembus penghalang itu dan menggabungkannya menjadi satu. Oleh sebab itu, ia akan membuat semua rekan berevolusi sekali lagi bersamanya.